Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup kami harus jadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, Engkau luar biasa Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan dari sebagian firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, sampaikanlah suara hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serta berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita ketemu lagi di dalam ibadah online Persekutuan Siloam Ministry. Dan saya percaya ketika saudara mendengarkan siaran ini, saudara adalah orang-orang yang diberkati, disertai oleh Tuhan. Baik saudara, saya ingin sampaikan firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang Pentakosta. Tanggal 31 Mei kemarin kita merayakan beribadah di gereja masing-masing secara online, merayakan hari Pentakosta. Dan tahukah saudara, Pentakosta itu bukan aliran gereja tertentu, bukan milik kelompok tertentu, tapi Pentakosta itu adalah milik setiap umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu ketika saudara mendengarkan khotbah hari ini, tangkap dengan rohmu, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan. Sebelum saudara kita akan dengarkan firman Tuhan, saya bacakan dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kalau kita melihat Pentakosta pada saat itu, di mana murid-murid Tuhan mendapat kasih karunia daripada Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah suatu janji Bapa. Di dalam Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian telah kamu dengar daripadaku. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka mendapatkan janji Bapa. Jadi pencurahan Roh Kudus, Pentakosta adalah satu janji Bapa. Yang kedua, Pentakosta juga adalah permintaan Tuhan Yesus. Diambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi pencurahan Roh Kudus itu adalah janji Bapa dan juga permintaan daripada Tuhan Yesus kepada Bapa. Dan Pentakosta juga itu adalah pengharapan daripada orang-orang percaya. Saya bacakan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pengharapan orang-orang percaya adalah juga dia mengharapkan pencurahan daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupnya. Lalu saudara, kalau janji Bapa, permintaan daripada Tuhan Yesus, pengharapan orang percaya, artinya pencurahan Roh Kudus itu sangat penting, sangat berguna sekali. Dan itu memang benar, sebagaimana apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar kukatakan ini kepadamu. Perhatikan kata kukatakan ini kepadamu. Itu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan saudara, adalah lebih berguna bagi kamu. Artinya Yesus itu berangkat ke surga, dia berjanji akan mengutus dia Roh Kudus, yaitu kepada saudara-saudara, kepada murid-muridnya, kepada kita. Saudara, saya ingin memberikan satu gambaran secara singkat tentang Bapa. Bapa adalah memberikan suatu gambaran Allah yang Esa, yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa yang sempurna. Dia menampakkan kuasanya melalui karya ciptanya, melalui utusan-utusannya yang disuruh malaikat, melalui orang-orang yang dipakainya, melalui keadaan alam di sekitar, melalui mujizat-mujizat yang diadakan. Itulah saudara Allah Bapa itu. Dan oleh karena kehidupan manusia yang tidak patuh kepada kehendak Bapa, pada Bapa menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, tetapi manusia tidak patuh dan tidak taat sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Sehingga hubungan komunikasi antara manusia dengan penciptanya, dengan Bapanya, saudara, menjadi putus. Manusia tidak akan pernah bisa, saudara, menjumpai Allah karena manusia sudah jatuh dalam. Tetapi manusia bisa dijumpai oleh Bapa karena Bapa yang kudus dan menciptakan manusia. Sehingga saudara, untuk mengembalikan hubungan itu, maka hadirlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia lahir, saudara, untuk
memenuhi keinginan Bapa supaya hubungan manusia dengan Tuhannya kembali mesra. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Itulah keinginan Bapa, mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga hubungan ketika Yesus lahir, hubungan manusia, saudara, menjadi mesra. Karena setiap dosa manusia telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin bicara sedikit tentang peranan Yesus. Ketika Yesus hadir selaku manusia, dia Allah 100%, tapi dia lahir selaku manusia. Saudara, dari Roh Kudus mengandung ke dalam kandungan Maria, saudara. Lahirlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus lahir, dia bisa dilihat, dia bisa diraba, dia bisa dijamah, dia bisa dilihat. Tapi keterbatasan orang-orang untuk mencari Tuhan itu sangat terbatas. Ketika Yesus ada di Galilea, mungkin orang Samaria tidak bisa melihat. Ketika Yesus ada di Yerusalem, mungkin orang di Gerasa kesulitan untuk menemui dia. Itulah, saudara, karena dia adalah Allah 100% yang bentuknya adalah manusia di dalam nama Yesus. Supaya untuk mempermudah manusia berhubungan, saudara, yang mesra oleh karena Yesus Kristus hadir, maka kita perlu peran Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Itulah, saudara, itu adalah penggenapan janji Bapa yang diberikan kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Sehingga, saudara, ketika Roh Kudus itu, saudara, hadir, yang baru saja kita rayakan tanggal 31 Mei kemarin, itu adalah pencurahan Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah yang saat ini berperan karena Yesus sudah naik ke surga. Apabila kita yang di Indonesia sedang menyembah Tuhan, maka Roh Kudus hadir. Tuhan itu sendiri hadir di antara kita. Ketika orang bersamaan, orang Amerika, orang Singapura, atau orang di mana tempat bersama-sama menyembah, Yesus itu dalam bentuk rohnya hadir di mana-mana. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah Yesus katakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Artinya Yesus pergi, Roh Kudus kembali menyambung, berperan untuk saudara dan saya. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu hadir buat saudara dan saya. Dia adalah Roh Allah itu sendiri. Dia adalah Roh Kristus. Dia adalah bukan hanya sekedar kuasa. Dia adalah pribadi Allah dalam bentuk roh yang suci. Roh kebenaran. Dan itulah pentingnya kita. Mengapa kita perlu peranan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, apa peranan daripada Roh Kudus Allah itu buat hidup kita? Peranan apa? Banyak sekali, saudara. Tapi hari ini saya ingin sampaikan 3 hal. Peranan Roh Kudus yang berlaku, yang mau, saudara, menyapa, menjamah, menyertai saudara dan saya. Yang pertama, saudara, peranan Roh Kudus adalah satu, memberi kemerdekaan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kehadiran Roh Kudus adalah menyadarkan kita bahwa kita ini bukan lagi hamba dosa, bukan lagi terikat kepada dosa, bukan lagi terikat kepada masa lalu kita yang suram, bukan lagi terikat kepada kebiasaan-kebiasaan buruk kita, tetapi kita sudah dibayar lunas, kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita adalah sepenuhnya milik Bapa. Kita sudah merdeka, bebas dari setiap kutuk dosa,
bebas dari sesuatu yang tidak baik. Kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus itu menjamah, Tuhan mencurahkan rohnya kepada saudara, maka saudara akan mengalami suatu kemerdekaan dalam hidup saudara. Saya ingat ketika Simon adalah orang yang pelin-pelan dalam berkata-kata. Ada orang menganalogikan sebagai saudara ilalang Simon, simbol daripada ilalang yang tidak tegas, pelin-pelan dalam segala hal. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi dia memiliki suatu keberanian dan ketegasan bahwa apa yang disampaikannya tentang Yesus itulah yang murni, penuh dengan kebenaran, tidak pimplan lagi. Sehingga sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Itulah saudara, Petrus, Simon menjadi Petrus. Saudara ingat Thomas. Thomas adalah orang yang selalu peragu. Dia orang yang kalau tidak dilihat dengan mata, dia melihat realita, dia tidak akan percaya. Tapi ketika dia dijamah oleh Roh Kudus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi pelayan Tuhan yang militan, yang mengabarkan Injil keselamatan sampai di mana-mana. Itulah Thomas. Saudara ingat bagaimana Saulus, seorang pembenci pengikut Kristus. Tapi ketika dia bertemu dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi Paulus yang handal. Ada banyak saudara surat-surat yang dibuat oleh Paulus oleh karunia Roh Kudus yang disampaikan buat jemaat, buat saudara dan saya, sehingga kita menjadi kuat, menjadi menang di dalam Tuhan. Saudara, saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu kepada jemaat tentang cerita ada 35 orang anak-anak yang diperbudak menjadi pekerja di salah satu perusahaan di Tangerang. Tahukah saudara, anak-anak tersebut saudara diperbudak hanya diawasi oleh 3 orang centeng. Kalau mereka sungguh-sungguh berani 35 dengan 3, kalah yang 3 itu. Tapi kalau mental mereka itu sudah diintimidasi, mereka diperbudak, sehingga mereka tidak bisa memiliki ruang dan gerak. Dari hari ini saya ingin sampaikan, Tuhan memberikan suatu kemerdekaan buat saudara. Tuhan, saudara dan saya sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Saudara bukan milik dosa, saudara bukan milik masa lalu. Saudara adalah milik Tuhan, milik yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah sebabnya saudara, Roh Kudus yang memberikan penerangan dalam hati nurani saudara, supaya saudara memiliki roh kemerdekaan dalam hidup saudara. Saya pernah satu cerita ketika anak saya waktu SMP, dan itu sering sekali saya sampaikan kesaksian itu, adalah ketika anak saya yang kedua itu kehilangan HP, saudara. Dan waktu kehilangan HP, saudara, anak saya yang kedua itu dia melakukan kecerobohan sehingga HP-nya hilang. Dan dia bilang sama dengan kakaknya, anak saya yang pertama, pada saat dia bilang anaknya itu, rupanya itu dimanfaatkan oleh kakaknya yang pertama. Sehingga saudara ketika sampai di rumah, mereka pulang sekolah waktu itu di SMP, kakaknya selalu bilang begini sama adiknya. Dia bilang, "Ci, ambilkan aku handuk." Adiknya ini biar lelah, ngambil aja. "Ini, Ca," dia bilang. Pada saat itu juga kepada saat ini, "Ca, leti pang, sisirkan pang rambutku ini kenapa?" Adiknya juga saudara ambil menurut apa kakaknya. Dan itu dilakukan berminggu-minggu saudara. Suatu hari anak saya yang kedua itu lelah saudara. Dia lelah dan dia jujur dengan saya. Dan mengatakan, "Papa, ada apa nak? Aku hilang HP, Pak." "Oh ya, di mana hilang? Bagaimana cerita?" Dia ceritakan tentang proses kehilangan dia HP. Saudara, dia titip kepada orang yang ada di kantin di luar sekolah, saudara. Dan singkat cerita saya memaafkan dia,
Dan saya bilang saya janji akan membelikan HP yang baru. Nah, pada saat dia cerita, kakaknya yang pertama itu, kakak anak saya yang pertama itu tidak tahu dia jujur dengan saya. Saudara. Karena selama ini dia diperbudak, apa yang diperintahkan kakaknya dia manut terus, saudara. Dan suatu saat saudara ketika anaknya kakaknya yang pertama memerintahkan dia, saudara, dia bilang, "Ci, ambil handuk." Langsung saudara, Cici melawan, langsung dengan kata-kata, maaf saudara yang agak sedikit ekstrim, saudara, langsung kata-kata yang ekstrim lah, artinya ambil sendiri. Misal ini satu contoh, saudara, saya tidak mau agak terlalu vulgar ngomong, saudara, bahasa anak saya itu. Dan artinya saudara, terus anak saya yang pertama itu bilang, dia bilang, "Nanti kulaporkan." Laporin aja dengan papa. Ternyata kejujuran anak saya itu membebaskan dia dari perbudakan. Saudara, itulah sebabnya hari ini Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tidak ada lagi perbudakan. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi itulah sebabnya Kristus itu hadir. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini adalah milik Kristus. Yang pertama, saudara, bagaimana peranan Roh Kudus untuk saudara dan saya? Ia memberikan suatu kemerdekaan. Yang kedua, saudara, Roh Kudus itu memberikan jaminan. Dia mengingatkan bahwa kita sudah dijamin oleh Bapa, kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, di sini apabila roh itu diam di dalam kamu, maka kamu adalah milik Kristus. Tetapi kalau roh itu tidak diam di dalammu, maka engkau bukan milik Kristus. Jadi kalau roh Allah itu hadir dalam hidup kita, maka kita akan diberikan suatu jaminan. Yang menjadi persoalan saudara, hidup ini adalah pilihan. Saudara tinggal percaya kepada Tuhan, itu pilihan saudara, atau saudara menolak pilihan Tuhan. Itu konsekuensi dari sebuah pilihan. Oleh sebab itu saya mengingatkan saudara, tetap pilih Kristus. Kalau engkau memilih Kristus berarti identitas dirimu adalah milik Kristus. Kalau engkau milik Kristus, maka ada jaminan yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Roma 4 ayat yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi ketika kita percaya, walaupun kita sekalipun menjadi orang durhaka, tapi kita bertobat, kita kembali dan percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan kita itu adalah suatu kebenaran di mata Tuhan. Itulah jaminan, saudara. Oleh sebab itu hari ini, saya ingin saudara dan saya sungguh-sungguh merasa sadar diri bahwa kita ini sudah diberikan jaminan keselamatan daripada Tuhan. Dan janganlah keselamatan itu saudara sia-siakan. Tetapi kita berikan rasa tanggung jawab hidup kita bahwa keselamatan itu memang utuh kita terima. Memang utuh yang harus kita lakukan dalam sikap dan perbuatan kita hari-hari. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ayat yang ke-14, Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi Roh Kudus itu adalah satu bagian yang harus kita miliki karena Dia adalah jaminan dalam hidup kita. Roh Kudus itu saudara sangat penting saat ini peranannya. Saudara dan saya bukan sebagai orang yang yatim piatu,
Tapi saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan Roh Kudus itu materainya. Saudara, dalam kondisi COVID-19 saat ini, jangan sampai membuat saudara lemah. Jangan sampai membuat saudara bersungut-sungut. Jangan sampai membuat saudara menyalahkan keadaan. Dan terus terang, kalau kita ini sudah dijamin oleh Tuhan, tidak ada waktu untuk cengeng. Tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Saudara, ini waktunya kita membuktikan jaminan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Suatu hari ketika beberapa hari yang lewat, kami mengikuti ibadah, saudara. Ada ibadah online malam hari, saudara, di salah satu channel di YouTube. Kami melakukan ibadah online. Dan pada saat itu saya berdua dengan anak saya kebetulan mengikuti ibadah itu. Dan dia pada saat itu pusingnya luar biasa. Setiap sore kadang-kadang dia pusing. Tapi tahukah saudara, pada saat belum sampai firman disampaikan, baru puji-pujian yang dinyanyikan, tiba-tiba dia merasa hangat di kepalanya. Dan langsung saudara, hilang sakit kepalanya. Dia tunggu 1 menit, dia tunggu 2 menit, dia tunggu 3 menit, dia tunggu 5 menit. Ternyata dia tetap sembuh. Saudara, kalau kita mendapat jaminan daripada Tuhan, itu bukan lagi bicara tentang tingkah laku, saudara. Bukan lagi bicara tentang baik, saudara. Tetapi melihat hati saudara melekat atau tidak melekat kepada Tuhan. Ketika saudara memerlukan Tuhan, maka jaminan itu pasti Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Saudara, sekitar 10 tahun yang lalu, saudara, saya paling suka dengan beberapa tim teman itu pernah melakukan ibadah, saudara, keliling. Artinya meninggalkan rumah selama 1 minggu saya, saudara, pada saat itu. Ibadah dari desa ke desa, kampung ke kampung, saudara. Saya beribadah bersama di gereja-gereja yang bisa menampung pelayanan di Shiloh Ministry, saudara, pada saat itu, saudara. Dan tahukah saudara, pelayanan itu modal sendiri. Dan pelayanan itu juga tampak harus mereka memberikan pika kepada saya. Karena saya memang modal sendiri, mobil sendiri, bensin sendiri, apa semua. Cuma yang sangat beruntung sekali ketika saya datang di gereja-gereja tempat pelayanan, saya selalu diberikan makanan yang enak. Salah satu makanan yang diberikan mereka adalah kesukaan saya, yaitu saudara, ayam kecap, saudara. Ayam kecap, rasa kecap gitu loh. Ayam masak kecap lah. Itu saudara. Selalu saudara. Dan yang mereka potong itu adalah ayam kampung. Setiap gereja ini ayam. Saya juga bingung pada saat itu. Kenapa kok mereka tahu selera saya? Sudahlah. Sekitar 1 minggu saya pelayanan beberapa gereja, saya pulang. Dan waktu itu saya tanya dengan yang menyupirkan saya, driver saya. Kenapa lah? Kok makanan mereka setiap gereja sama? Ayam masak kecap. Kesukaanku juga mana? Ayam kampung lagi. Lalu driver saya bilang, saya tahu katanya kesukaan Pak Dana. Oleh sebab itu dengan diam-diam saya kasih tahu kepada gembala sidang. Karena kan Pak Dana tidak menerima pika dari mereka, ya mereka juga ingin memberkati Bapak. Salah satunya lewat mereka memotong ayam mereka, ayam kampung dimasak, masak kecap, saudara. Itulah yang bisa mereka sajikan. Saudara, dalam pelayanan pun, saudara, saya mendapat berkat yang luar biasa. Sajian makanan dari jemaat-jemaat. Itu masalah yang kecil, saudara. Hari ini, dari yang kecil saja sudah Tuhan sediakan. Percayalah hidupmu. Dalam sesuatu perkara yang besar sekalipun, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidupmu. Dalam keadaan apapun juga saat ini, engkau harus percaya. Ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Dan saat kondisi-kondisi saat ini, saudara, tidak perlu kita, saudara, mengkhawatirkan keadaan kita. Tetap kita bergantung harap kepada Tuhan. Burung di udara dia beri makan. Apalagi saudara, adalah yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Lebih dari kualitas daripada seekor burung. Pasti Tuhan beri makan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, percayalah. Tuhan sudah memberikan sesuatu jaminan. Materai keselamatan, kecukupan, berkat, pasti Tuhan berikan
buat saudara dan saya. Yang ketiga, apa peran Roh Kudus yang sangat berguna bagi hidup kita? Yang ketiga adalah Ia memimpin hidup kita. Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Saudara, yang ketiga peran Roh Kudus itu adalah memimpin hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar bicara kuasa, tapi Dia Allah sendiri. Dia Allah sendiri yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa, yang mampu menolong, yang mampu menghibur, yang mampu menegur, yang mampu memberikan rasa insaf atas setiap dosa kita. Oleh sebab itu Dia juga adalah pribadi yang lembut. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang paling lembut, yang penuh kasih mesra. Roh Kudus bisa berkata, ketika Filipus saudara ingin membaptis orang, dan Roh Kudus berkata kepada Filipus. Saudara bisa membaca di dalam Kisah Rasul 8 ayat 29. Roh Kudus juga bisa menyuruh ketika Barnabas dan Saulus yang akan diprioritaskan Tuhan untuk pelayanan. Roh Kudus juga menyuruh. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Roh Kudus juga bisa mencegah. Ketika mereka ingin pelayanan ke Frigia, tetap mereka berada di Frigia dan ingin melayani di Asia, dicegah. Jangan dulu ke Asia. Mereka harus diperintahkan ke kota yang lain. Roh Kudus juga bisa mencegah. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu kita penting sekali Roh Kudus itu yang untuk memimpin hidup kita. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itulah sebabnya kita perlu. Kalau baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali. Tapi pencurahan Roh Kudus itu bisa berkali-kali. Saudara, kalau saudara merasa lemah, saudara perlu minta pengurapan daripada Tuhan. Supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang akan membuat kita bisa dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Suatu hari saudara, 3 tahun yang lewat, saya digerakkan oleh Tuhan untuk membuat renungan. Renungan itu adalah renungan 1 hari, 1 ayat bersama Siloam Ministry. 1 hari 1 ayat. Saudara, pada mulanya saya sebenarnya, karena saya juga masih bekerja ikut di pemerintahan, walaupun saya juga sudah harus terjun ke pelayanan, itu kalau secara daging saya, secara fisik saya, rasanya saya menyerah. Setiap hari 1 ayat. 1 tahun 365 renungan. Ini sudah jalan yang ketiga. Bayangkan saudara. Kalau secara fisik nggak sanggup saya. Tetapi karena ini dorongan Roh Kudus memimpin saya, maka setiap hari ada saja ayat yang Tuhan berikan. Ada aja saudara renungan yang saya buat itu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbendaharaan kata-kata itu dibuat Tuhan menaruh dalam hati nurani saya dalam hikmat luar biasa. Saya baru tahu. Yang kedua saudara, kurang lebih 1 tahun ini saya sudah membuat channel YouTube saudara, ya, untuk firman Tuhan juga, renungan firman Tuhan seperti ini. Dan saudara dengar di channel YouTube ini saudara, nah ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun saya lakukan. Pada mulanya kadang-kadang pelayanan itu rasanya saya pengen pelayanan, pengen enggak pelayanan, kayak begitu saudara. Bahkan saya juga pernah mendengar, apalagi kok harus di YouTube semua, mau ngetop ya, mau apa. Kan banyak aja isu-isu perkataan yang begitu, yang membuat kadang-kadang kalau saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ya sudah saya menyerah saja. Udah, enggak usah lah, biar sudah seadanya pelayanan. Tapi karena dorongan Roh Kudus itu harus saya lakukan. Saya harus siaran, saya harus siap waktu, saya siapkan khotbah, saya minta hikmat dari Tuhan, menyiapkan lighting lampu, kamera, meminta tolong anak saya untuk membantu istri saya berdoa. Itu yang kami lakukan.
Kurang lebih 1 tahun ini saudara kami lakukan itu saudara. Dan tahukah saudara, ternyata apa yang Tuhan pimpin saya, ternyata tidak pernah salah. Selalu benar. Pimpinan Roh Kudus itu selalu benar. Kebenarannya itu di mana? Kebenarannya saudara, ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, tahukah saudara, hampir seluruh saudara pendeta-pendeta, hamba Tuhan di gereja manapun juga, termasuk gereja tempat saya saudara bernaung, itu semua hamba Tuhannya dulu nggak ada punya YouTube untuk bikin khotbah apa, sekarang mereka bikin semua. Saya lebih dulu 1 tahun daripada setiap hamba Tuhan yang di gereja saya. Saya sudah lebih dulu, saudara 3 tahun sudah membuat renungan. Baru saat ini saya lihat hamba Tuhan banyak bikin renungan, saudara. Yang diupload melalui saudara WA, lewat Messenger. Saya, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa membayangkan. Ternyata visi Tuhan itu jauh ke depan, dia sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Oleh sebab itu hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kita serba harus di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, ini adalah wadah, satu media buat kita untuk bukan menjadi suam-suam kuku, bukan menjadi lemah, tetapi makin strong, semakin kuat kita melayani Tuhan melalui media-media saudara, internet, lewat saudara dunia online kita sampaikan, makin bersemangatlah kita untuk melayani Tuhan. Itu kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya pelayanan ini saudara tidak dibatasi oleh denominasi, tidak dibatasi dengan tembok-tembok saudara, segalanya, tetapi kita bisa melayani tanpa dibatasi oleh keadaan apapun juga. Semua orang bisa, saudara, tinggal membuka klik, dia bisa sudah dengar khotbah. Tinggal diri kita aja. Oleh sebab itu, yang ketiga, peranan Roh Kudus itu sangat berguna buat hidup kita, adalah ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. 3 hal itulah yang sangat berarti buat kita, bagaimana peranan Roh Kudus yang sangat berguna bagi kita. Yang pertama, ia memberikan suatu kemerdekaan. Yang kedua, dia memberikan suatu jaminan. Dan yang ketiga, ia akan memimpin hidup kita di dalam kebenarannya. Biarlah firman ini menguatkan saudara, menghibur saudara, dan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya responlah firman Tuhan itu dengan hati nurani saudara. Saudara tidak boleh melihat figur seseorang, tapi lihatlah firman Tuhan itu yang memerdekakan saudara, yang memimpin saudara, yang memberikan jaminan buat hidup saudara. Hari ini saya akan berdoa buat saudara, agar ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman itu tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam perubahan, kami hidup dalam kemerdekaan, kami hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Aku berdoa bersama jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini, mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Apapun pergumulan hidup mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka akan dijawab oleh Tuhan. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah karir, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah apapun juga aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan akan memberkati mereka, menguatkan mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku berdoa buat setiap kota kami, khususnya Kalimantan Selatan, Banjarmasin ini. Biar Tuhan jamah kota kami Tuhan, supaya kami diberikan ketenangan di mana kami berada di kota ini. Khususnya kami ketika menghadapi Tuhan COVID-19 ini, kami percaya Tuhan pulihkan kota kami, berkati supaya negeri kami, kota kami Tuhan aman
bebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari paling tertinggi sampai yang paling bawah. Berikan roh kebijaksanaan, berikan roh takut akan Tuhan, berikan agar mereka dapat mengambil suatu keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar Kau lindungi Indonesia, selamatkan Indonesia. Tuhan, pakai setiap pemimpin kami untuk senantiasa bijaksana. Hidup mereka untuk memberikan kesejahteraan buat warga Indonesia. Bebaskan Indonesia dari COVID, bebaskan kami dari resesi keuangan ekonomi. Biarlah Indonesia penuh sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba Tuhan, setiap gereja dimanapun berada, yang ambil bagian dalam melayani Tuhan. Biarlah jamah agar setiap hamba Tuhan, setiap para pelayan Tuhan, setiap gereja Tuhan dilawat dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tidak terasa ibadah kita sudah di penghujung, dan saya percaya ada kasih karunia, ada berkat Tuhan mengalir dalam setiap pelayanan firman, pujian, dan juga doa yang baru saja kita nikmati bersama-sama. Saya percaya hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan di penghujung, saya tetap mengajak saudara untuk mengikuti channel ini setiap Kamis malam, saudara, jam 7. Saudara akan mendengarkan siaran ini, saudara, di persekutuan online Shiloh Ministry, dan persiapkan hati saudara supaya saudara mendapat berkat yang berkelimpahan yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi, ini hanya persekutuan, bukan gereja, jadi saudara tetap kembali ke gereja masing-masing saudara. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan kita menyanyikan satu lagu. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Diberkatilah engkau pada saat melihat siaran ini. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan, diberkatilah pendidikan, diberkatilah setiap tingkat kerohanianmu. Hidupmu senantiasa takut akan Tuhan. Engkau akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari setiap mara bahaya, sakit sampar, virus, penyakit apapun juga kami tolak di dalam nama Yesus. Tetapi perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan memberkati jemaatmu sekalian. Dan akhirnya kembalilah untuk sebagaimana engkau ada di rumah masing-masing. Dan terimalah berkat daripada Tuhan di dalam anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dan saya didapatkannya setia
Saudara yang sudah menerima berkat, mari bersama saya berkata, amin. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat